warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Puspita Alkayakni Ulfiatur Rahmah, NIM 36190002, dan bersama partner saya yaitu Zuhratul Ainiyah dengan NIM 36190030. Kami di sini akan memaparkan materi tentang etnografi. Nah, etnografi ini secara teoritis dan metodologis memang merupakan dasar dari antropologi sosial. Jadi, antropologi ini seperti memiliki dua tingkatan ya. Yang pertama yaitu etnografi dan selanjutnya baru entologi. Tapi di sini kami akan fokus mempelajari tentang etnografi. Nah, etnografi ini merupakan suatu studi yang langsung terjun ke lapangan. Jadi meneliti objek dengan berdampingan dengan objek itu sendiri. Dan ciri khasnya itu tidak hanya berlangsung dalam jangka waktu sekali, tapi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena cara etnografi ini meneliti suatu objek suatu masyarakat tetapi dengan mengambil suatu sampel, misalnya suatu suku bangsa, dan suku bangsa tersebut bukanlah suatu suku bangsa yang kecil, tapi dengan jumlah yang cukup besar. Hidup bersama dengan suku bangsa tersebut dan meneliti kebiasaan sehari-harinya berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, disitulah nanti akan ketemu jawaban dari hasil penelitian dan tujuan pun dapat tersampai. Dan ciri khas yang lain, kalau etnografi ini memiliki khas seperti pembukuan. Jadi kan hasilnya seperti apa nanti dilaporkan. Nah, etnografi mewujudkannya dalam bentuk laporan seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kesatuan sosial dalam etnografi ini, kita tahu ya bahwa suku bangsa itu sangatlah beragam kebudayaannya, mulai dari bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Itu karena pengaruh dari adanya demografi atau mobilitas yang ada. Nah, untuk membatasi kemurnian dari hasil penelitiannya, maka para peneliti yang dahulu memberikan suatu prinsip atau pembatas agar hasilnya itu bisa benar-benar real, nyata. Seperti kalau kesatuan sosial suatu suku bangsa ini tuh. Kenalkan, nama saya Zuhratul Ainiyah, NIM 36190030. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang telah disampaikan oleh Mbak Ulfi tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai asal-usul dan sejarah asal mula dan sejarah suku bangsa. Di dalam etnografi itu juga sebaiknya dilengkapi dengan keterangan asal mula dan juga sejarah bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Karena apa? Dalam mitologi suatu suku bangsa biasanya terdapat suatu dongeng-dongeng manusia seperti melalui dewa-dewa ataupun dongeng suci mengenai penciptaan alam dalam religi ahli suku bangsa yang bersangkutan. Dongeng-dongeng itu biasanya penuh dengan peristiwa keajaiban yang jauh dari suatu fakta sejarah. Lalu yang selanjutnya itu sistem teknologi dan juga sistem mata pencaharian. Untuk sistem teknologi, teknologi itu menyangkut cara ataupun teknik atau serta memproduksi dan memelihara suatu perlengkapan atau peralatan. Jadi suatu etnograf atau seseorang yang sedang meneliti itu harus menggunakan suatu sistem teknologi yang mendukung, karena mata pencaharian itu menjadi pokok penghidupan atau sumbu bagi suatu masyarakat. Pencaharian itu utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. Selain itu, mata pencaharian itu juga dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, tempat tinggalnya. Untuk yang selanjutnya, organisasi sosial. Setiap masyarakat itu pasti mempunyai suatu organisasi sosial di mana di dalamnya itu mengatur seperti adat istiadat, seperti sistem kekerabatan, pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama maupun dan lainnya. Dan deskripsi etnografi itu terhadap organisasi memperhatikan soal pembagian kerjasama dalam komunitas seperti kerjasama gotong royong, hubungan sikap pemimpin terhadap rakyatnya, wewenang dan kekuasaan pemimpin, serta sebagainya. Untuk yang selanjutnya, sistem pengetahuan dan kesenian.
Sistem pengetahuan meliputi kepandaian dan teknologi suatu suku bangsa dalam hal tertentu. Misalnya pada masyarakat nelayan, bagaimana mengetahui musim-musim berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai atau ke hilir sungai, dan alat apa yang diperlukan untuk menangkap ikan, sehingga mereka itu dapat menunjang suatu apa yang menjadi mata pencaharian mereka. Untuk kesenian itu dalam etnografi meliputi suatu suku bangsa yang menghasilkan suatu benda-benda seni dan juga teknik pembuatannya sekaligus. Apabila seorang peneliti ingin mengisi bab mengenai kesenian dalam suatu etnografi, maka sebuah buku mengenai lapangan khusus kesenian. Yang terakhir itu sistem religi. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai sistem religi. Religi itu menjadi bagian terpenting dalam suatu tulisan etnografi dari suatu suku bangsa. Mengapa demikian? Karena sistem religi itu dalam suatu kebudayaan dimaksudkan untuk memelihara suatu emosi keagamaan di antara pengikut-pengikutnya. Selain itu, emosi keagamaan itu yang dimaksud dengan emosi keagamaan itu merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu religi, di mana di dalamnya itu terdapat 3 unsur. Yang pertama itu sistem keyakinan, yang kedua upacara keagamaan, terus yang ketiga itu suatu umat yang menganut religi tersebut atau suatu umat yang mengikuti religi tersebut gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila pemaparan dari saya maupun Mbak Ulfi itu ada yang salah maupun pemaparan kita kurang menarik, kami mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.